bersama berusaha di Sentra Balok. Mari merancang dan membangun. Anak-anak, pada hari ini kita berjumpa lagi di minggu yang ke-15. Dan kita nanti akan belajar kembali tentang negaraku. Anak-anak, jangan lupa sebelum kalian belajar, kalian siapkan dulu alat-alat tulis yang mau digunakan. Juga sebelum memulai kegiatan, jangan lupa kita berdoa dulu, kita mendengarkan firman Tuhan, juga nanti anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan bermain dan belajar di Sentra Balok tentang rumah adat. Apa itu rumah adat dan gunanya untuk apa rumah adat? Ada apa saja macam-macam rumah adat itu? Nah, nanti anak-anak akan menyaksikan video dari Bu Rosa tentang apa itu rumah adat dan macam-macam gambar tentang rumah adat. Kalian simak baik-baik ya video dari Bu Rosa. Anak-anak, tahukah kalian apa itu rumah adat? Pada kesempatan ini Bu Rosa akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apa rumah adat itu. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan salah satu kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Adapun manfaat dan kegunaan dari rumah adat adalah sebagai identitas suku bangsa, sebagai rekam jejak budaya masa lalu, sebagai simbol filosofi, sebagai hunian atau tempat tinggal, sebagai tempat acara adat, dan juga sebagai museum, yaitu tempat untuk menyimpan barang-barang peninggalan zaman dahulu dari para leluhur. Ada banyak sekali macam-macam rumah adat, dan pada hari ini Bu Rosa akan menjelaskan dan akan menunjukkan beberapa contoh rumah adat. Yang pertama, rumah joglo. Rumah joglo adalah rumah adat orang Jawa. Bentuknya sangat unik dan penuh dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Jawa. Dibangun dari kayu jati sehingga menjadi tahan lama dan kuat. Berbentuk persegi panjang dengan atap rumah dibuat tinggi. Yang kedua, rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah tradisi Minangkabau, Sumatera Barat. Rumah ini memiliki ciri khas. Atapnya berbentuk melengkung dengan ujung lancip. Ukurannya besar dan jumlah kamarnya juga banyak. Yang ketiga, rumah adat Honai. Rumah adat Honai ini adalah rumah adat orang-orang Irian Jaya. Bentuknya sangat unik, yakni berbentuk seperti kerucut dan dibangun dari bahan alam, bambu, jerami, kayu. Berikutnya, yang keempat adalah rumah adat Tongkanan. Rumah adat Tongkanan berasal dari Sulawesi Selatan. Atap dari rumah ini berbentuk melengkung seperti perahu. Memiliki tiang penyangga bulat, berdiri berjajar untuk menopang bangunan. Ada susunan tanduk kerbau di depan rumah sebagai hiasan. Tingkat sosial
dari pemilik rumah itu. Yang kelima adalah rumah adat kebaya. Rumah adat kebaya ini adalah rumah adat masyarakat DKI Jakarta, yaitu suku Betawi. Rumahnya berbentuk seperti kubus. Terasnya luas, berfungsi untuk menjamu tamu dan tempat berkumpul keluarga. Yang keenam, rumah adat Baduy. Rumah adat Baduy, rumahnya berbentuk seperti panggung yang hampir seluruh bagian rumahnya menggunakan bahan dari bambu. 7. Rumah adat Panggung dari Minahasa, Sulawesi Utara. Disebut juga wale atau bale. Rumah ini ditopang dari beberapa kayu agar dapat berdiri kokoh dan memiliki 2 tangga di bagian depannya. 8. Rumah adat Mandar. Rumah adat Mandar berasal dari Sulawesi Barat. Rumah yang dibangun seperti panggung, disusun dengan tiang-tiang dari kayu. Balok-balok berukuran besar setinggi 2 meter. Dinding rumah menggunakan papan ukir sesuai dengan motif khas suku Mandar. 9. Rumah adat Bolon. Rumah adat Bolon berasal dari Sumatera Utara. Pada zaman dulu, rumah adat suku Batak ini digunakan untuk tempat tinggal raja-raja. Berbentuk segi 4, atapnya seperti pelana kuda. 10. Rumah adat Limas. Berasal dari Sumatera Selatan. Sesuai dengan namanya, rumah ini berbentuk limas dengan bangunan bertingkat-tingkat. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Rosa tentang apa itu artinya rumah adat, tentang apa manfaat dan gunanya rumah adat, serta contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Selain rumah adat yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Rosa, masih banyak sekali rumah-rumah adat yang lainnya. Nanti kalian bersama mama atau kakak atau papa boleh mencari lagi contoh-contoh rumah adat yang lainnya. Nah anak-anak, setelah kalian tadi menyimak video dari Bu Rosa tentang macam-macam rumah adat, nanti anak-anak menyebutkan macam-macam nama-nama rumah adat tadi, beserta dari mana asalnya rumah adat tadi. Ya, setelah itu anak-anak supaya badan kita lebih sehat, kita lebih semangat untuk melanjutkan tugas yang berikutnya, kita mau berolahraga dulu, kita mau menggerakkan badan kita. Olahraga yang akan kita lakukan, kita mau naik turun tangga. Kita lihat contoh dari Bu Rosa. Setelah berolahraga, kita akan melanjutkan kegiatan kita. Kegiatan yang berikutnya anak-anak, nanti kita akan melipat bentuk rumah adat. Rumah adat yang akan kita lipat pada hari ini, kita akan melipat bentuk rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat dari Minangkabau.
bisa menghiasi lipatan rumah adat Minangkabau ini dengan gambar-gambar yang lain supaya lebih bagus. Seperti contohnya Bu Rosa, atau nanti anak-anak bisa menggambari dengan gambar-gambar yang lain. Nah, selanjutnya setelah tadi melipat rumah adat, kita akan menggambar rumah adat. Karena tadi rumah Minangkabau sudah, sekarang kita menggambar rumah adat yang lainnya. Nanti Bu Rosa akan memberi contoh. Berikutnya menggambar rumah adat dari bentuk geometri. Di sini Bu Rosa memberi contoh gambar Honai, rumah adat dari Papua Irian Jaya. Di sini ada bentuk setengah lingkaran, lalu di sini ada garis-garis persegi panjang, ada segi 4 juga. Nanti anak-anak boleh mencontoh gambarnya Bu Rosa, atau nanti anak-anak boleh juga menggambar rumah adat yang lainnya. Dan untuk tempat-tempat atau bagian-bagian yang kosong, bisa anak-anak hiasi dengan gambar-gambar yang lain seperti contohnya Bu Rosa. Dan gambarnya anak-anak nanti tidak usah diberi warna. Kegiatan kita yang terakhir, kita akan mengurutkan gambar benda dari yang paling besar ke yang terkecil. Nanti anak-anak lihat baik-baik gambar dari Bu Rosa. Setelah diurutkan, nanti boleh kalian warnai supaya pekerjaan anak-anak lebih bagus lagi. Gambar dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini Bu Rosa mempunyai lembar kerja. Lembar kerja yang Ibu Rosa kasihkan ke anak-anak belum ada warnanya. Lalu Bu Rosa juga memberi contoh yang sudah diberi warna. Supaya lebih bagus, nanti anak-anak boleh diwarnai dulu baru diurutkan. Nah, kita lihat dari gambar ini mana yang paling besar. Ya, yang paling besar nanti akan kita beri nomor 1. Lalu cari lagi yang besar. Yang ini diberi nomor 2. Cari lagi yang paling besar di antara 1, 2, 3. Kemudian yang ini dengan ini mana yang besar? Yang ini nomor 4 ya. Lalu yang paling kecil kita beri angka 5. Nah, ini anak-anak mengurutkan benda dari yang paling besar ke yang terkecil. Nanti untuk gambar-gambar yang lain, anak-anak mencari sendiri dan menuliskan angkanya sendiri. Nah, anak-anak, demikian tadi kegiatan kita di Sentra Balok minggu yang ke-15. Anak-anak harus tetap semangat untuk mengerjakan semua tugas dari Bu Rosa pada hari ini. Ya, selamat mengerjakan, tetap semangat, Tuhan memberkati dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.